Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Pak Slamet Jos. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah profesi pekerjaan sosial. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan komennya. Baiklah, mari kita bahas materi ini yang berkaitan dengan asesmen dalam praktek pekerjaan sosial. Dalam kaitan ini, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu asesmen. Pengertian asesmen merupakan suatu proses berpikir dalam mendalami masalah-masalah klien yang menjadi alasan bagi seorang pekerja sosial melaksanakan kegiatan pengumpulan data sampai dengan kesimpulan sementara. Konsep tentang asesmen dalam pekerjaan sosial merupakan upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan pengambilan keputusan, gaining knowledge and making judgment. Selanjutnya adalah tujuan asesmen. Tujuan asesmen yaitu mengidentifikasi dan mengindividualisasi kebutuhan-kebutuhan klien. Yang kedua, cara untuk menjamin bahwa aktivitas pertolongan dilakukan secara kolektif. Yang ketiga, menentukan sesuatu yang rasional sebagai dasar keyakinan untuk intervensi, terutama dalam rencana atau plan of intervention atau rencana intervensi. Yang keempat, menumbuhkan suatu pengertian tentang realita, kesulitan, kebutuhan klien, serta situasi dan tindakan yang disepakati untuk dilakukan. Yang kelima, memberikan suatu evaluasi, jenis tujuan, pengertian tentang penilaian, normatif yang berkenaan dengan perilaku yang diinginkan. Yang keenam, memungkinkan pekerja sosial untuk menentukan program tindakan administratif dengan menemukan kasus atau kebutuhan klien. Dengan menemukan kasus atau kebutuhan tersebut, klien dapat menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Adapun prinsip dasar asesmen, yang pertama adalah pekerja sosial dalam melakukan asesmen harus mampu membedakan, mengindividualisasi, mengidentifikasi secara akurat, dan mengevaluasi masalah orang dan situasinya dalam intervensi pertolongan. Yang kedua, dalam mengembangkan studi sosial terhadap klien, pemahaman masa lalu selalu berkaitan dengan pemahaman masalah yang dialami klien saat ini. Yang ketiga, asesmen dan rekomendasi dilakukan secara sistematis dan secara langsung pada intervensi yang telah direncanakan. Yang keempat, asesmen harus memberikan penilaian dan rekomendasi untuk tindakan pertolongan. Selanjutnya adalah pernyataan kunci dalam asesmen. Data apa yang diperlukan dalam asesmen? Maksudnya adalah aspek-aspek apa saja yang perlu digali dalam suatu asesmen
Karena permasalahan yang dihadapi seseorang klien, asesmen yang dilakukan terhadapnya akan berbeda dengan klien yang lainnya. Lalu, siapa yang memiliki data? Maksudnya adalah yang memiliki data klien itu sendiri dan orang yang berpengaruh atau significant others dan pihak lain yang dapat memperkuat informasi tentang permasalahan klien. Selanjutnya adalah bagaimana data akan dikumpulkan atau diperoleh. Maksudnya adalah metode apa yang digunakan dalam mengumpulkan datanya. Proses pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, pengamatan atau observasi, dan menggunakan instrumen-instrumen tertentu. Berikutnya adalah siapa yang akan memproses data, mengembangkan rencana pelayanan. Apakah data yang telah dikumpulkan akan diolah dan penanganan selanjutnya dilakukan oleh pekerja sosial yang bersangkutan atau dilakukan oleh orang lain atau pekerja sosial lainnya. Selanjutnya adalah proses assessment. Proses assessment dimulai dari eksplorasi, investigasi, dan pengumpulan data. Eksplorasi, investigasi, dan pengumpulan data artinya bahwa secara bertahap menggali suatu data yang diperlukan. Investigasi berarti melakukan penyelidikan terhadap data apa yang ingin digali dengan memperhatikan rambu-rambu suatu penyelidikan. Untuk itu, seorang pekerja sosial harus memahami metodologi penelitian, terutama penelitian pekerjaan sosial. Yang berikutnya adalah menyusun data. Penyusunan atau penataan data dan berpikir tentang informasi-informasi untuk mengembangkan pernyataan tentang masalah untuk bekerja dan tujuan-tujuannya. Berikutnya adalah memformulasikan rencana aksi. Maksudnya adalah rencana intervensi adalah kegiatan selanjutnya setelah asesmen dianalisis. Ketepatan dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh sangat menentukan rencana yang dibuat. Demikian juga dengan intervensinya. Oleh karena itu, pekerja sosial harus berhati-hati dan cermat dalam melakukan analisis data. Adapun keterampilan apa saja yang mendukung asesmen, yaitu keterampilan dalam menggunakan berbagai metode pengumpulan data, tidak hanya wawancara klien, tetapi juga menggunakan rekaman, data tes, dan bahan-bahan tertulis lainnya, maupun untuk fokus pada pengumpulan data-data yang diperlukan. Kemampuan menggunakan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan, perbedaan manusia dan budaya, dan interaksi dari sistem manusia untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Selanjutnya juga kemampuan untuk mengeneralisasi alternatif-alternatif rencana dan untuk menentukan kekuatan masing-masing alternatif. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk memprioritaskan dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk membuat aksi yang bermanfaat.
kemampuan untuk melibatkan klien dalam pembuatan keputusan. Baik, sebelum kita lanjut kepada materi ini, dukung channel ini. Tekan subscribe dan mudah-mudahan berkah. Selanjutnya adalah contoh instrumen asesmen psikososial. Yaitu genogram. Genogram adalah sebuah diagram seperti sebuah pohon keluarga. Genogram dapat menggambarkan hubungan keluarga untuk 2 atau 3 generasi. Untuk menggambarkan lebih dari 3 generasi akan menjadi sangat kompleks. Beberapa informasi yang termasuk di dalam genogram ini antara lain adalah umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan komposisi keluarga, struktur keluarga dan hubungan keluarga, misalnya anak kandung, anak angkat, orang tua, dan sebagainya, situasi pekerjaan dan tanggung jawab, kegiatan sosial, dan minat, bakat, dan karakter yang mengikuti anggota keluarga yang bersangkutan. Berikut ini adalah contoh genogram pada wawancara awal. Nah, jadi dapat kita lihat diagram di samping ini berkaitan dengan situasi keluarga. Selanjutnya adalah contoh instrumen genogram lanjutan. Contoh ini adalah setelah wawancara, kemudian dilanjutkan sudah tampak adanya berbagai informasi tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh seorang pekerja sosial dalam menganalisis suatu masalah. Nah, jadi setelah dilakukan wawancara, dapat diketahui berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan kondisi atau situasi keluarga. Selanjutnya adalah contoh instrumen asesmen EcoMap. EcoMap adalah gambaran seseorang atau suatu keluarga di dalam suatu konteks sosial. Informasi yang termasuk di dalamnya antara lain keluarga inti, asosiasi formal, misalnya keanggotaan dalam aktivitas keagamaan, partisipasi dalam organisasi, dan sebagainya. Sumber-sumber yang mendukung atau bahkan membuat stres dalam interaksi sosial antara seseorang dengan sistem komunitasnya, penggunaan sumber-sumber yang terdapat di lingkungan, serta sumber-sumber informal dan lingkungan pendukung, keluarga besar, kerabat, teman, tetangga, dan kelompok bantuan. Berikut adalah diagram yang berkaitan dengan klien. Nah, jadi tampak bahwa orang-orang di sekitarnya yang mempengaruhi klien. Dan berikutnya adalah juga diagram yang berkaitan interaksi antara klien dan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah instrumen asesmen peta jaringan sosial. Alat asesmen yang dikembangkan oleh Tracy ini adalah gambaran bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, baik secara positif
maupun pengaruh stres atau tekanan yang dihasilkan dari hubungan yang terjadi. Nah, diagram peta jaringan sosial ini dapat kita lihat bahwa terdapat rumah tangga, keluarga lain, kemudian tempat dia beraktivitas, di sini bisa lembaga-lembaga, ya, tempat dia bekerja atau tempat dia bersekolah. Kemudian organisasi keagamaan, ya, atau organisasi-organisasi lain. Kemudian teman, ini bisa teman sebaya atau teman akrab. Kemudian ada juga tetangga. Kemudian berkaitan dengan pelayanan-pelayanan formal. Selanjutnya adalah contoh instrumen asesmen peta jaringan sosial. Nah, dalam kaitan ini adalah dalam bentuk metrik. Yang pertama adalah nomor, nama klien, kemudian kaitan dengan umur. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan lingkup kehidupan, dukungan konkret, dukungan emosional, informasi, saran atau nasihat, kemudian ada kaitannya dengan kritik, kemudian arah bantuan yang diberikan, kemudian kedekatan klien, seberapa sering bertemu, kemudian berapa lama klien mengenal. Nah, ini kaitannya dengan peta jaringan sosial. Kemudian adalah instrumen asesmen kekuatan dan kelemahan klien. Nah, dalam kaitan ini ada 4 kondisi di mana di dalam kekuatan itu terdapat kekuatan personal, lingkungan, dan kekurangan dari lingkungan dan personal. Selanjutnya adalah instrumen assessment social life roadmap. Nah, jadi dapat kita lihat diagramnya seperti berikut. Dan selanjutnya adalah kompleksitas daripada social life roadmap. Artinya di sini klien berinteraksi dengan ayah, kemudian ibu, kemudian teman atau pacar barangkali, kemudian adik, kakak, teman kuliah, kemudian guru, atau dalam hal ini adalah orang-orang yang mempengaruhi klien atau orang-orang yang dekat dengan klien. Selanjutnya adalah instrumen assessment index tekanan klinis. Instrumen ini adalah untuk menggali atau mengukur apa yang dirasakan oleh klien mengenai kehidupan dan keadaan sekelilingnya. Jadi pernyataan-pernyataan ini disusun berkaitan dengan perasaan-perasaan klien. Selanjutnya adalah instrumen asesmen hubungan dengan saudara kandung laki-laki. Nah, instrumen ini dibuat
untuk mengukur bagaimana perasaan klien tentang kakak atau adik laki-laki. Itu berkaitan dengan pernyataan-pernyataan berkaitan dengan hubungan antara klien dengan saudara kandung, baik itu kakak maupun adik laki-laki. Selanjutnya adalah instrumen indeks hubungan saudara kandung perempuan. Yaitu instrumen ini untuk menggali perasaan tentang kakak atau adik perempuan mengenai perasaan-perasaan klien itu terhadap hubungan atau relasi antara adik atau kakak perempuan. Selanjutnya adalah instrumen assessment indeks hubungan keluarga. Maksudnya adalah instrumen ini untuk mengukur bagaimana perasaan klien tentang keluarganya. Yaitu berkaitan dengan tentu saja perhatian keluarga terhadap klien, ya, kemudian perlakuan-perlakuan keluarga terhadap klien. Kemudian instrumen asesmen skala penilaian perilaku anak-anak. Instrumen ini untuk menunjukkan jenis masalah yang menurut klien dialami oleh anak saat ini. Artinya instrumen ini untuk mengetahui masalah-masalah akibat dari hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh klien. Jika klien mempunyai anak. Yang berikutnya adalah instrumen assessment indeks sikap orang tua. Maksudnya adalah instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan yang dimiliki klien dalam hubungan dengan keluarga orang tua, terutama orang tua. Nah, kaitan ini bahwa pernyataan-pernyataan tentang kepuasan klien terhadap orang tuanya. Baik, demikian tadi materi ini, dan mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Namun demikian, bagi Anda yang berkenan, silakan like and share, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Demikian tadi pembahasan kita tentang sejarah profesi pekerjaan sosial. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kami mengingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.